maksimal cuma 8.000 guys. Oke guys, hari ini gua lagi ada di boothnya QJ Motor di IMS. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Nah, ini dia unit warna asli dari SRK 250 RA guys. Kalau di video gua kan itu warnanya semua di stikerin ya. Nah, kalau yang ini warna asli ini kombinasi antara silver dan merah. Nah, sekarang kita coba lihat speedonya. Nah, ini dia speedonya. Ada RPM, ada gigit position, ini ada matic. Ini manual nih. Ini manual, kalau diganti tombolnya dari sini dia berubah jadi drive. Nah, karena ini kan AMT kan. Terus di sini ada trip A, trip B. Terus ada bensin, ada suhu. Terus ada menunya guys, pencet di sini guys. Menunya itu ada drive mode. Waduh keren, ada drive mode, ada sport dan normal. Wajib nih, mesti dites nih. Ada Bluetooth. Tires apa ya? Oh, PSI ada ini. Itu bisa lihat karena ada TPMS ya guys. Appearance ini untuk melihat backlightnya dari speedometer. Ada brightnessnya juga bisa diatur. Terus info ini, baterai, PSI, ada full code juga, kalian bisa lihat di sini nih kalau memang ada masalah. Ada atur jam, ada TCS nya bisa dinonaktifin guys. Mantap nih. TCS full code, oke. Ya, ini dia SRK 250 RA AMT guys, motor sport yang kagak ada persnelingnya. Jadi rem belakangnya ada di sini. Nah, rem depannya ada di sini. Oke, ini dia SRK 250 RA yang udah dimodifikasi sama timnya QJ Motor. Ada beberapa perubahan yang dilakukan. Nah, ini Brembo, atasnya pakai Lightech. Terus kalipernya Brembo, bannya pakai Michelin. Terus baut-bautnya kalau kalian lihat guys, semua titanium. Nah, knalpot pakai SC. Buat kalian yang mau dengar suaranya nanti kita hidupin setelah IMS. Nah, ini juga pakai WR3, suspensi pakai Ohlin, ban belakang juga ini udah pakai Michelin. Ini perpaduan warnanya sih luar biasa. Ada satu nih, ini warnanya bukan warna ya, ini ada guratan-guratan kayak Yamaha M1 guys. Tuh, mantap. Selain ada SRK, yang kemarin juga baru di launching adalah Turino 250 DX. Ini dia Turino 250 DX motor adventure. 250 cc, satu silinder. Wah, udah upside down. Bannya juga dual purpose. Kayaknya mesti coba motor ini nih. Untuk harga on the road di 47.990. Motor adventure 47 juta, di bawah 50 juta. Wah, ini menarik banget nih guys. Oke, di sini juga ada Turino 250 DX yang udah dimodifikasi. Itu udah dipasangin crash bar, ada crash bar, skid plate. Terus ini ada masker biar nggak kelilipan di mata. Mata motornya biar nggak kelilipan. Terus apa lagi nih dipasangin? Oh, ini biar nggak ambles nih kalau lagi di tanah. Ada pasang side back dari Shad. Terus belakangnya juga pakai top box. Wah, ini sih ready buat adventure-an ya. Touring dan adventure udah lengkap seperti ini nih.
Oke, tinggi gua 175 cm. Nah, ini posisi riding. Kalau lu nanya berat gua berapa, ya lu lihatnya perut gua kayak gini lah pokoknya. Nah, ini posisi riding kayak gini bener nyaman banget, guys. Ini bener-bener motorsport, maupun ini rem depan, di sini rem belakang. Tapi memang kalian mesti cobain sih. Memang di track IMS ini mungkin kalian kurang puas. Jadi kalian mesti visit ke dealer buat cobain secara langsung di jalanan. Nah, sekarang kita dengar suaranya. Nah, ini suara knalpot asli, guys. Gitu, guys. Jadi ya motorsport, tapi maupun AMT ini nggak cupu-cupu banget lah. Itu bisa kalian lihat dari desainnya aja. Tuh, keren kan, guys? Tuh. Jadi motorsport AMT, cobain dulu, guys, motor ini, baru komentar. Nah, ini kan ada LC kan. Nah, nanti kita coba LC-nya. Jadi caranya adalah gua kasih tau hack ya. Ini nggak semua orang tahu sebenarnya. Jadi di starter, kalau saran gua usahain dia di drive, di mode manual. Jadi pencet dulu tombol ini. Nah, ini kan dia ganti tuh, ya kan, mode manual. Terus pencet rem, masukin gigi 1. Nah, ntar dia bisa ada launch control nih, guys. Nah, jadi kalau normalnya adalah, nah ini ya, lihat RPM-nya, guys. RPM-nya kalau ini bisa tinggi. Nah, ini dia kalau apa namanya, kalau tanpa pakai launch control dia RPM bisa tinggi. Sekarang kita coba kalau ada launch controlnya. Nah, cara buat aktifin si launch controlnya adalah masukin gigi dulu di sini. Nah, udah masuk gigi 1, terus pencet tombol set ini yang lama. Nah, muncul tuh LC-nya, muncul launch control ready. Nah, kalian tinggal pencet rem sama gas. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau launch controlnya dia aktif, ini launch control ini aktif, ini RPM-nya maksimal cuma 8.000, guys. Itu. Nah, kalau 8.000 gitu nanti tinggal di open throttle aja, lepas remnya full, nanti dia akan bertahap di 8.000 terus sampai dia sambil maju ya, lost control kayak MotoGP biasa lah. Nah, ini Torino 250DX. Nah, sekarang ini Torino 250DX. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya sangar, motor adventure. Ini ada matanya nyala, guys. Matanya kayak Africa Twin. Africa Twin Mini 250 cc 1 silinder. Kita coba naik. Oke, sekarang ini Torino 250DX. Balik lagi, tinggi gua 175 cm. Nah, ini kalau didudukin sih empuk, guys. Ambles, suspensinya empuk depan belakang. Posisi ridingnya sih nyaman banget sih ini. Buat ya adventurean yang kecil-kecil lah ya. Kalau sampai terabasannya ekstrim, kayaknya lu mesti ganti ban, karena ini bannya kan dual purpose. Oke, selain dari dua unit yang ada di sini dan di situ, SRK 250 era dan Torino, ternyata ada juga di belakang sini Ford 250 Adventure Air Pro. Oke, ini dia Ford 250 Adventure Air Pro, guys. Katanya motornya pinter, bisa diajak ngomong, bisa connect sama handphone juga, ada aplikasinya, bisa di-download katanya di iOS and Play Store. Nah, kita coba nyalain. Cuma di sini nggak ada kuncinya. Nah, nyalainnya katanya pakai kartu NFC ini, guys. Di tapping, guys, ini, guys. Tuh, kedip-kedip dia, guys. Lucu juga ya kalau setiap nyalain motor dia kedip-kedip begitu.
Nah, ini katanya bisa terhubung sama aplikasi guys tuh. Terhubung sama navigasi, jadi ada navigasinya juga tuh. Bisa muncul di si dashboardnya tuh gede banget anjir. Asli gede banget. Nah, terus yang paling unik adalah motornya bisa diajak ngomong. Nih, gue coba ya. Kita buka ini apa? Isi bensin. Hello QJ. I am you. Open fuel cap. Fuel door accessible. Satu lagi. Kita buka joknya. Ini jok masih ketutup ya. Joknya masih kekunci. Hello QJ. Your wish is my command. Hello QJ. I am you. Open the seat. Seat unlock. Nah, lucu banget kan guys. Jadi ngomongnya memang speakernya mikrofonnya dalam sini, speaker juga di dalam sini. Beberapa fungsi yang bisa gue tes sih cuma paling gampang sih ini sama tadi open dock ini nih, open seat. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi yang lain itu dia bisa nyalain hazard, pakai voice command, tapi memang ya kalau di jalanan kan agak sulit ya. Jadi ya ini juga bisa terhubung sama intercom sih sebenarnya. Jadi biar lebih gampang voice command-nya. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir. Selain kalau memang si voice command-nya nggak bisa manual juga dari sini nih. Ini ada tombol nih di sini. Nah, di sini tuh bisa ada seat dan fuel. Jadi kalau pencet sekali, nah ini bisa buka ini. Kalau mencetnya agak lama, nah dia bisa buka. Warnanya abu-abu. Ini abu-abu kayak abu-abu Audi dengan harga OTR berapa ini? 57.990 guys, on road Jakarta. Ini kebetulan motornya udah dimodifikasi nih, ada crash barnya, terus sudah pasang box, terus ini ada bracket GPS. Nah, ini tambahan semua, standarnya kayak gitu tuh. Standarnya kayak gitu guys. Nah, sekarang kita lihat mode-modenya ada apa aja. Ini modenya ada DVR guys. Berarti ada kameranya nih. Wah, sepertinya error. Kita coba yang ini, bisa musik Bluetooth juga. Terus ada data rate, nggak tahu apa, putaran, iShow, ini ada set. Wah, ini ada banyak banget fitur-fitur di dalam sini guys. Jujur nggak bisa gue bedah satu-satu karena nggak ngerti. Teknisinya nggak datang hari ini, jadi nanti kalau udah ada teknisnya kita bedah lagi.